Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue, Sarvimen. Jadi hari ini gue bakal latihan back ya. Dan bisa dibilang, gue berlatihan nanti agak siangan ya. Ini masih pagi guys, masih jam 8-an. Dan gue latihan nanti habis zuhur ya. Jadi intinya, gue nanti bakal latihan. Dan hari ini gue main back sama tricep. Kemarin tuh sebenarnya gue udah main bahu ya, di hari kemarin tuh. Karena kan gue rekaman di hari Rabu ya. Jadi bisa dibilang kayak di hari Selasa tuh gue udah melakukan gym latihan bahu ya. Jadi sekarang back guys. Dan jujur sebenarnya latihan back ini salah satu latihan yang emang gue lumayan suka. Cuman kayak gue lakuin seminggu sekali kadang guys. Kalau emang lagi pengen seminggu 2 kali. Nah kenapa begitu? Oke, suara motor gede banget ya guys. Itulah intinya, gue rekaman di luar ya. Lagi di di teras. Nah, kenapa gue latihan back seminggu sekali? Karena bisa dibilang kayak gue di setiap minggu itu latihan yang emang bener-bener buat nutupin weak point gue. Kayak misal dada gue seminggu bisa 2 kali. Terus bahu buat maksimalin ototnya itu gue latihan kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Cuman kalau back itu kalau emang gue seminggu 2 kali itu kadang-kadang doang, tapi seminggu sekali biasanya. Dan biasanya gue awal mula gue mulai dengan rowing ya. Jadi bisa dibilang gue emang PR di back itu harus gue lebih tebelin lagi. Dan lats itu sebenarnya udah cukup oke ya untuk kondisi saat ini. Cuman masih harus gue improve lagi. Dan bisa dibilang hari ini gue bakal sekalian nanti pas pulang gym gue ngambil pesanan dada ayam guys. Jadi gue itu dada ayam biasanya mesen ya. Dan gue ini kan masih terbilang budget pelajar kan. Dan ya intinya gue harus bisa manage keuangan gue juga gitu. Untuk protein, untuk yang lainnya. Jadi bisa dibilang kayak dada ayam gue seminggu bisa 2 kilo sampai 2,5 kilo tergantung sih gue mesennya. Dan itu gue bagi 400 gram gitu. Jadi bisa dibilang kayak di rumah gue pun ada protein juga, kayak ayam ungkep itu udah ada guys. Ayam ungkep dada ya yang ada tulangnya. Dan ini kenapa gue makan dada fillet? Karena untuk memenuhi kebutuhan protein gue. Nah nih di sini gue kasih tahu nih kepada kalian nih. Bisa dibilang potongan ayam juga ngaruh ya untuk tingkat kadar gramnya setelah matang. Misal kalian beli 400 gram, itu kalian kalau kalian masak itu nggak 400 gram guys, beda ya. Itu bakal lebih menciut dan lebih mengering lah ayamnya, karena kan dia dipanggang kan atau kalian rebus gitu. Itu bakal lebih dikit gramannya. Tapi kalau gue nih, potongan ayam itu ngaruh ya. Potongan ayam itu kayak misalkan kalian kotak-kotak kecil atau kotak-kotak gede. Nah kotak-kotak kecil itu gramannya malah lebih sedikit. Tapi kalau misalkan kotak-kotak yang gede, itu gramannya malah lebih banyak. Nah contoh gue 400 gram mentah itu matangnya itu kalau gue make potongan kotak-kotak gede, itu dapat sekitar proteinnya itu di angka 250 sampai 290 gram tergantung kondisi ya. Kadang-kadang beda guys. Kadang sih sekitar 270 atau 280 gram. Nah, tapi kalau misalkan gue pakai kotak-kotak kecil itu di bawah 250 gram guys. Jadi potongan itu juga ngaruh ya. Karena kan ayam itu kan kalian cuci nih. Terus ada air yang nempel kan yang menyerap di ayam tersebut. Jadi itu berpengaruh banget lah intinya. Jadi ya itu yang harus kalian perhatiin juga sih. Jadi ya kayak gitu lah intinya guys. So, ya intinya kita bakal latihan baik hari ini. Semoga kalian enjoy sama videonya dan ya semoga bisa mengambil ilmu juga dari video yang gue sharing ya. Jadi ya gue belum mandi sih guys, gue mau mandi dulu ya. Thanks ya. Semangat buat kalian yang nge-gym hari ini, oke? Oke guys, jadi gue bakal OTW ke tempat gym ya sekarang ya, siang-siang nih. Sekarang sekitar jam 1 lewat dikit, jadi mungkin nyampe tempat gym setengah 2 ya. Dan bisa dibilang untuk outfit gym kali ini, sebenarnya kalau nge-gym itu nggak perlu outfitan guys. Tergantung orangnya sih, cuman kayak kalau mau fokus latihan ya latihan aja gitu nih. Kalian lihat ya. Jadi hari ini gue pakai celana pendek, nggak pakai celana panjang. Jadi kalau kalian nge-gym nih, yang cowok-cowok terkhusus ya, kalau kalian sering latih Brazilias nih, tangan kalian bakal gede lama-lama. Brazilias itu dilatih pakai hammer curl ya. Ya kayak gitu. Terus pakai kabel sih juga bisa pakai kabel ya. Dan bisa dibilang ya beginilah outfit saya ya. Hari ini kita latihan back seperti yang tadi gue bilang. Dan kemungkinan back ini bakal gue kombinasiin sama tricep guys, kayak gitu. So semoga hari ini lancar latihannya ya. Dan bisa dibilang gue tadi belum nimbang sih pagi. Cuman kemarin tuh gue nimbang mungkin sekarang 94 atau 95 kilo ya. Sekitar segitu mungkin. Dan sampai jumpa di tempat gym. Oh iya, gue lupa ngasih tahu tadi tuh gue
makan ya, udah makan pagi. Tapi makannya ini sebenarnya ya agak sedikit kotor sih sebenarnya, kayak berminyak terus. Ya, tapi enak sih. Jadi tadi pagi gue makan bakwan jagung pakai nasi merah ya. Tapi emang selama ini sih gue makan nasi merah terus guys. Gue udah nggak pernah makan nasi putih sejak 2025 ini sih ya, sekitar sebelum puasa deh. Dia dari tahun lalu malah guys, dari sekitar akhir tahun 2024 gue makan nasi merah, nasi merah, nasi merah gitu. Cuman ya bisa dibilang enak sih nasi merah kalau udah terbiasa ya. Dan tadi tuh gue makan pakai bakwan jagung. Mungkin kalau dihitung protein sih 5 sampai enggak sih 5 sampai 10 gram lah. Mungkin di bawah 10 gram proteinnya, dan itu protein bukan dari protein hewani. Kebanyakan karbo sih itu, dan minyaknya juga banyak, kalorinya juga gede. Mungkin tadi gue makan sekitar 500 sampai 800 kalori kali ya sekali makan kayak gitu lah. So, sampai jumpa lagi di tempat gym guys. Oke, pada tahap pertama seperti biasa gue lakuin pemanasan di sini ya. Gue atur beban di angka 40 kilo. Nggak perlu gede-gede guys bebannya guys. Jadi ini gue pakai alat yang kenanya tuh di leds. Dan gue biasanya emang kalau pemanasan pakai ini guys. Nih gue nggak perlu berat-berat. Jadi kayak gue nyantai aja. Repetisi itu di pemanasan ini nggak gue hitung. Cuman gue lakuin 3 set ya. Jadi 2 set di 40 kilo. Satu set lagi di 45 kilo. 40 kilo itu sekitar setengah bar lah ya. Setengah stack pokoknya ya. Jadi ini tuh santai aja, kayak pemanasan biasa. Jadi biar peregangan, biar otot backnya nggak kaget kalau dilatih keras gitu nanti. Ini gue lakuin terus aja. Dan ini jujur ini kan grip baru ada ya di tempat gym gue, kayak masih baru gitu lah. Jadi enak banget menurut gue, kayak bener-bener range-nya pas dan kena leds banget ya. Jadi ini worth it banget sih buat gantiin lat pull down. Dan hari ini gue nggak main lat pull down guys, kayak gitu intinya. So jadi kayak terus lah ya, jadi gue sampai nggak failure banget sih di pemanasan ini, cuman kayak sampai bener-bener berasa banget. Nah ini udahan, dan ini gue lakuin 3 set guys. Nah selanjutnya ini gue main nih langsung rowing ya. Ini gue di angka yang paling minimal gue pakai biasanya di 45 kilo, dan bisa dibilang ini kayak masih pemanasan juga guys. Gue nggak terlalu expert juga di sini, kayak bukan expert apa, nggak terlalu terlalu apa ya namanya sebutannya, kayak nggak terlalu fokus banget karena ini masih pemanasan. Dan bisa dibilang ini juga berasa guys panas. Buat repetisi nggak gue hitung lagi, tapi gue lakuin di beban ini tuh sekitar 2 set ya. Ini gue terus sampai bener-bener lumayan failure ya, sampai forearm gue capek dan kayak gitulah. Berasa banget guys panas baik kalian. Dan menurut gue pribadi ini tuh latihan utama gue saat ini untuk main back. Jadi kayak gue fokus banget buat throwing ya. Dan alat gym yang paling worth it buat back sih sebenarnya daripada lat pull down ya. Selain lat pull down ya bahasanya. Kayak selain lat pull down itu ini juga paling efektif guys. Ini bebannya udah gue tambahin satu beban. Jadi di total ini sekitar 60 kilo, 15 kali 4. Ini gue bener-bener main 2 set, tapi tetap gak gue hitung repetisinya. Jadi menurut gue sih alat ini penting banget untuk ada di setiap gym-gym ya. Walaupun gym aja pahit, tapi kalau punya alat ini tuh bener-bener ngebantu banget buat latihan rowing kalian guys. Kayak latihan buat nebelin back kalian tuh terbantu banget. Karena kan kalau setiap alat itu kan fungsinya beda-beda kan, fokusnya beda-beda. Grip pun beda-beda nih ya. Jadi menurut gue pribadi ya intinya banyak variasi, makin banyak juga otot yang kena gitu. Tapi balik lagi sih guys, tergantung metode latihan kalian ya. Ada yang harus banyak variasi, ada yang variasinya dikit tapi setnya banyak. Ya intinya beda-beda lah, setiap tubuh orang menerimanya beda-beda. Nah ini bebannya udah gue tambahin ke 75 kilo. Ini beban yang emang bisa dibilang stabil di gue. Gue mau nambahin pun kayak masih nanti dulu deh gitu gue mikirnya. Jadi ini gue lakuin sekitar 2-3 set ya, gue lupa deh tadi. Kayak 3 set dah buat beban di sini. Ini gue tetap sampai failure karena lumayan berasa guys. Ini 75 kilo ya. Ya lumayan lah. Dan selanjutnya ini dia, gue udah masukin ini di beban maksimal gue 70 kilo plus dumbbell 5 kilo ya. Jadi di total 75 kilo. Ini gue lakuin sampai failure juga. Kalau nggak salah ini 10 set gue dapet deh. 10 repetisi maksudnya. Tapi set yang gue lakuin ini 3 set di beban yang ini ya. Jadi ini gue lakuin 3 set. Dan ini berguna banget guys buat lats ya. Kenanya di lats guys. Jadi muscle connection juga ngaruh loh. Jadi kalian mikir harus kena di lats. Ini perasaan kalian harus feel-nya dapet di lats dan kenanya di lats. Dan ini selanjutnya ini kayak gue manggilnya sih bar kelelawar ya.
karena dia mirip kelelawar gitu guys. Dan ini gue main di beban yang gue kurangin 10 kilo. Ini gue lakuin sekitar 3 set, ya 2 set di beban yang ini di 65 kilo guys, sorry ya, 65 kilo. Terus gue turunin bebannya itu gue turunin gak ya, gue lupa ingat, gue turunin 5 kilo ke 60 2 set, jadi total 4 set seingat gue ya. Selanjutnya ini kayak sama, ini rowing juga, cuman kayak dia itu lebih lebih simple lah gitu. Ini sambil duduk juga kena ya. Ini gue main di 11 tak itu sekitar, mungkin gue nggak tahu dah, ya sekitar segitulah, 55 lah ya, 55-60 mungkin. Ini gue main di cuman 3 set guys, 3 set, cuman di satu setnya di beban segini. Terus di 2 set terakhir itu gue kurangin 1 stack, karena ini lumayan, forearm gue udah berasa melelahkan juga coy, udah pegel juga forearm gue, udah berasa. Nah selanjutnya ini tuh latihan yang emang bisa dibilang jarang gue pakai sih sebenarnya. Tadi gue pengen latihan tuh alat yang sebelah kanan, itu kan buat back bawah ya, cuman hari ini gue ya nanti dulu lah. Ini gue mainin tuh ya, ini masing-masing gue pakai satu-satu biar berasa. Bebannya gue kecil sih, ini cuman 20 kilo lah di total. Cuman buat manasin lats juga, ini buat lats sih, gue fokusnya ke lats. Dan ini berasa juga guys, lumayan ya. Ini gue main cuma 2 set aja karena udah penutupan ya backnya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Ya berasa lah. Ini kayak gue fokus back bawah, gue gak latih hari ini deh kayaknya. Iya gue gak latih back bawah hari ini. Dan bisa dibilang ada notif guys. Notif muncul juga loh di dubbing gue ya. Kayak gini muncul notif, bunyinya muncul gitu. Intinya kayak gitu ya. Berasa nih harus kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ini sampai failure juga. Dan gitulah. Jadi setiap latihan tuh kayak setiap alat beda fokusnya ya. Jadi kalian kalau mau latihan, kalian rasain feel-nya kenanya di mana, terus muscle connection kalian itu bakal berpengaruh di situ guys. Ini gue bener-bener sampai failure ya. Muka gue udah kayak neden-neden gitu. Kata orang tuh kalau misalkan nge-gym mukanya belum komok ya, itu belum maksimal latihannya guys. Kalau kalian mukanya udah kayak orang neden, kayak naber gitu ya, itu bener-bener kayak berarti kalian udah maksimal latihannya gitu. Berasa banget guys ya. Jadi salah satu strong point gue kan di back ya. Dan jujur gue masih harus meningkatkan beberapa bagian back yang kurang sih, karena struktur back tuh banyak banget guys. Gue sempat lihat juga kan kayak pembahasan back yang komplit, yang ini bener-bener beda ya detail genetiknya gitu. Nah selanjutnya nih gue main tricep, tapi nggak gue rekam. Ini gue main tricep kayak tricep biasa aja sih, kayak yang pakai bar atas tuh, kayak cuman gue kebawahin dan gue make full stack. Tadi gue coba berat banget, jadi gue full stack kurang 1 gitu ya, kayak gitu. Nah selanjutnya gue pas sampai rumah gue belajar flexing dan sekalian flexing juga. Ini gue back dan bisa dibilang ini gue flexing nih ya. Gue udah mulai belajar nih guys banyak tentang yang kata main fisik ya. Ini pose backnya lumayan, dan bisa dibilang kayak frame kamera juga ngaruh. Ini kayak buat apa ya sebutannya ya, kayak buat klasik nih dipakai nih kayaknya nih, gue lupa namanya apa lagi. Ini juga detailnya keluar, oke. Dan ini selanjutnya bisa dibilang kayak Arnold ya, pose Arnold itu lumayan. Dan ini nih yang paling gue masih belajar banget guys. Ini back double bicep, agak sedikit sulit ya latihannya, karena emang mungkin detailnya nggak keluar, karena gue kan lagi posisi bulking juga kan. Jadi ya gitulah, koreksi di kolom komentar guys, ada notif lagi. Yo halo guys, jadi tadi gue habis latihan posing, dan ternyata selain latihan beban, latihan posing itu juga cukup menguras keringat ya dan tenaga gitu. Jadi dua hal itu jujur penting banget sih buat kalian latih, apalagi kalau kalian pengen ke body contest kan. Dan bisa dibilang ya banyak banget guys detail yang harus diperhatikan saat latihan posing kan. PR gue emang yang tadi itu kayak back double bicep, terus kayak latihan back kok latihan sih kayak pose back buat main fisik tuh ya. Jadi kayak itu masih PR juga. Dan juga sekarang kan gue 94 atau 95 kilo ya, jadi detailnya banyak yang kurang gitu. Jadi ya kayak gitulah intinya. Aduh lumayan berasa guys. Ini gue lagi di rumah ya, gue pas balik langsung posing guys latihan ya. Ada kali setengah jam gue latihan cok. 15 menit apa ya, 15 menit lebih lah ya. Jadi intinya kayak gitulah. Gue rekap yang emang lumayan oke ya. Tapi jujur tuh gue berkeringat coy ya. Jadi wah mantap sih latihan back ini. Latihan back apa, pose back gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Yo halo guys, jadi bisa dibilang gue kelupaan buat closing ya. Jadi bisa dibilang video ini bakal gue upload agak maleman, tapi di hari yang sama, tenang aja ya. Dan bisa dibilang begitulah ya nge-gym gue hari ini. Gue tadi
barusan banget abis makan 2 telur, gue campur ayam 400 gram mentah, ya mungkin matang-matang sekitar 250 gram, atau proteinnya sekitar di angka 75 gram ya, sekitar segitu. Dan bisa dibilang campur 2 telur 85 gram, terus ada tahu bakso juga ya sekitar 80 sampai 100 gram lah, tapi 80 sampai 90 graman lah ya, karena tadi ada abonnya juga gitu. Jadi intinya kayak gitulah keseharian gue hari ini. So far sih seru guys. Jadi intinya ya seperti itulah ya. Thanks for watching. Dan kalau misalkan kalian punya request gue bahas apapun itu kok, atau minta tutorial, komen aja di kolom komentar ya. Jadi intinya gue bakal upload video ini agak malaman hari ini guys. Sorry guys, gue kelupaan ya. Ya seperti itulah. Thanks for watching dan see you later di video selanjutnya. Bye bye. Thank you.